Puji Tuhan. Shalom. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Love. Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita berdoa bersama-sama terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, kami bersuka cita karena anugerah Tuhan yang besar dan ajaib buat kami. Kami mau menari dalam hadirat Tuhan karena kebaikan Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita, sama-sama katakan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Amin, amin. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Lagi bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Lagi bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama lagi. Bila roh Allah ada. Come on. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Lagi katakan sama-sama. Allah mana yang besar Seperti Allah, tidak ada. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Lagi sama-sama yuk. seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah. Tidak ada. Yang dahsyat Seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah. Allah yang seperti Parara, paparara, parara, parara. Lagi semua. Parara, parara, parara. Sama-sama yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku
ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, katakan haleluya. Ini nyanyian syukur kami Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang ajaib dan dahsyat bagi hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami datang menyembah dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih pertolongan kami datang dari Tuhan. Sebab itu hati kami tenang. Karena semua kebaikan, semua cinta yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kita nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami orang-orang yang merasakan dan mengalami setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Katakan ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan pertolonganmu. Amin. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib ya Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari lagi sama-sama katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu, oh ajaib ya Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh Tuhan, pertolongan-Mu, amin, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ajaib pertolongan-Mu Tuhan. Nyata kasih setia-Mu di dalam hidupku. Oh, tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidupku. Sebab itu angkat suaramu sembah Dia. Oh, kami tahu pertolongan-Mu nyata. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, sumber kehidupan, sumber kekuatanku. Ya lalabata kalalabata kalalaba ya lalaba lalaba lalaba. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Oh, hirabata kalalaba lalaba. Kau layak disembah, ditinggikan Engkau Tuhan. Ajaib kuasa-Mu, nyata pertolongan-Mu. Syatakaranabayananabayanabo. Haleluya. Ini setiap hati yang menyembah, yang mengasihi Engkau Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya datang dari-Mu pertolongan kami. Tak pernah biarkan kami sendiri. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Nyata kasih dan setia-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami percaya Kau hadir di sini. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Kami buka kedua tangan kami siang hari ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Kami tahu kuasa-Mu besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami, Tuhan yang besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lagi katakan sama-sama. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Ini yang kami percayai, Tuhan kami besar. Tuhanku terlebih besar. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yang kami sembah kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan sama-sama, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Katakan sama-sama, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memiliki Allah yang hidup, yang mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan Engkau senantiasa menyelidiki hati kami, supaya hati kami tetap terpaut kepadamu Tuhan. Dan setiap wanita-Mu hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Persoalan memang ada, tetapi kami memiliki Allah yang besar, yang melampaui segala permasalahan kami.
Kami bersyukur Tuhan, biar setiap kami datang kepadamu. Kami membuka setiap persoalan kami di hadapan-Mu. Dan Engkau berperkara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, seperti Engkau yang lebih tambah besar, bertambah hikmat, dan Engkau bertambah dikasih Allah dan dikasih manusia. Biarlah setiap kami wanita-Mu, kami semakin dewasa di dalam Engkau, dan kami boleh semakin dikenal oleh-Mu Tuhan. Kami boleh dikasih oleh sesama kami, dan kami boleh berdampak bagi wanita-wanita yang lain. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, di akhir-akhir akan banyak kasih semakin dingin. Itu seperti firman-Mu katakan. Tetapi kami mau berdoa di dalam Woman of Love, setiap wanita-Mu dengan kasih Kristus yang Kau berikan kepada kami. Kami melimpah dengan kasih Tuhan. Kasih kepada orang tua kami, kasih kepada suami kami, kasih kepada anak-anak kami. Mampukan Tuhan, karena Engkau yang memampukan setiap hidup kami. Apapun Tuhan, terima kasih Bapa. Segala persoalan pergumulan kami taruh di dalam kaki-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati suami, memberkati para istri wanita yang penuh hikmat dan bijaksana. Engkau memberkati setiap anak-anak kami, anak-anak yang takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih untuk menggembalakan setiap kami wanita-Mu. Berikanlah hikmat marifat, tutup bungkus dengan darah Yesus. Wibawa Allah, otoritas Allah ada di dalamnya. Di dalam menggembalakan dengan kasih Bapa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami. Terima kasih untuk bangsa Indonesia. Kami boleh lahir di Indonesia. Untuk itu kami boleh memberkati bangsa kami. Shalom atas Indonesia. Biarlah setiap pemimpin bangsa, Engkau taruh takut akan Engkau. Mereka memimpin dengan hati nurani yang murni untuk membawa setiap masyarakat rakyat Indonesia di dalam kesejahteraan-Mu. Dan yang kami percaya Tuhan, lumbung-lumbung Engkau berkati dari pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Berkat Allah turun, darat, laut, dan udara. Terima kasih. Di dalam persiapan pilkada, damai sejahtera Allah di dalamnya. Dan Engkau memilih setiap pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Bersama kami telah hadir Ibu Pendeta Julita Manik. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal hatinya. Firman yang Engkau taruh di dalam mulutnya, apa yang menjadi isi hatimu boleh disampaikan dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Memberkati setiap jiwa, tanah hati kami boleh digemburkan, dan tanah hati kami boleh menerima dengan sukacita firman yang disampaikan. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami wanita-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Pengurapan Allah turun atas Ibu Julita Manik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besar, kami punya Tuhan besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Engkau janji Engkau ada Tuhan, dan kami percaya janji itu terjadi tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Bagian kami siapkan hati kami Tuhan, untuk firman Tuhan itu ditanam, bertumbuh, berbuah-buah. Hidup kami boleh menjadi kesaksian hidup, buku kesaksian yang bisa dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diurapi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara-saudariku semuanya, shalom. Hari ini saya sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya, waktu saya mau menyiapkan firman Tuhan, sepertinya udah siapin gitu ya, misalnya ke arah A gitu ya, udah gali, sudah baca banyak literatur, tiba-tiba satu kata itu muncul gitu ya, it's okay not to be okay. Kalau orang Korea bilangnya 괜찮아 gitu ya saudara ya. Jadi artinya kalau hari ini saudara datang, keadaan saudara enggak oke, enggak apa-apa. It's alright. It's okay not to be okay. Nah waktu saya pikir itu, saya pikir karena ada judul drakor itu it's okay not to be okay gitu ya saudara ya. Jadi saya kepengen sesuai dengan firman Tuhan kan. Sudah ada yang ada dalam benak saya dan itu cukup populer, cukup terkenal ya. Jadi waktu saya kepengen tahu siapa sih sebenarnya yang memulai ini gitu kan. Jadi saya Google lah kan saudara, dan saya kaget sekali saudara. Bahkan banyak orang Kristen yang luar biasa, yang sangat dipakai Tuhan, itu juga ngomong it's okay not to be okay. Ya. Jadi banyak orang yang kelihatannya oke, ternyata dia nggak oke. Nah saudara, salah satunya itu saya shock sekali adalah Joyce Meyer. Jadi ada seorang yang konseling dengan Joyce Meyer, dia punya persoalan dan waktu itu usia dia kalau nggak salah sudah sekitar 40 menuju 50 tahun. Dia punya beban yang berat sekali dan akhirnya dia ngomong sama Joyce Meyer. Dan Joyce Meyer ngomong gini, hebat sekali ya kamu, 40 tahun kamu pikul beban itu sendirian. Karena dia mungkin seorang percaya, dia nggak berani ngomong di tengah-tengah lingkungan orang percaya bahwa dia nggak oke. Ya, jadi akhirnya suatu ketika dia lihat Joyce Meyer, dia dengar korbannya, dia datang konseling. Dan kemudian dia bilang begini, saya bahkan tidak berani untuk ngomong bahwa saya ke psikolog atau ke psikiater, itu kan tandanya I'm not okay gitu ya. Karena itu jadi satu tanda tanya besar di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Seperti orang yang sedang meragukan kuasa Tuhan kan saudara. Dan yang mengagetkan, Joyce Meyer tuh ngomong, saya waktu itu sudah 15 tahun minum obat penenang. Saudara, dia kaget. Loh, hamba Tuhan yang luar biasa, bukankah orang berkata. Karena apa? Karena dia di-abuse ayahnya sendiri sebelum dia bertobat. Itu dalam waktu yang cukup lama. Dan mamahnya tahu, mamahnya diam saja. Luka saudara, parah. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan pulih. Nah, kenapa Joyce Meyer gak pernah ngomong itu? Joyce Meyer pun gak berani ngomong di depan semua orang. Walaupun saya sudah oke, tapi perasaan saya gak oke. Ya, bukan gak oke bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan dia. Kalau tidak, dia tidak akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia bilang begini, seperti orang jatuh patah tulang, patah tangan, patah lengan, patah kaki semuanya dan kemudian meninggalkan bekas. Mungkin dia sudah sembuh tapi setiap kali dia lihat itu dia ingat. Dan itulah yang memukul dia. Sampai suatu ketika dia datang ke psikolog. Psikolognya ini ngomong gini, kamu itu struggle needlessly. Kamu itu struggle untuk sesuatu yang tidak perlu kamu strugglekan. Jadi dia dibantu setiap kali dia teringat akan itu, walaupun dia tahu Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah ampuni, dia sudah bisa beritakan, dia pun konsumsi untuk menenangkan hatinya. Saudara bayangkan yang hamba Tuhan besar, saudara gak main-main. Kemudian itulah yang membuat orang yang konseling itu ngomong, kamu perlu ngomong itu kepada orang lain. Supaya apa? Orang lain tidak judging. Kalau seorang sedang tidak oke, walaupun imannya kuat, teguh, tapi dia tidak oke. Makanya ada tulisan itu saudara, itu bukan tulisan dari dulu-dulu. Supaya menolong orang lain yang tidak oke untuk mendapatkan pertolongan. Nah saudara, jadi it's okay not to be okay. Dan ini khususnya buat kaum wanita, karena wanita tuh kepengen semuanya oke. Wanita tuh cenderung perfect. Ya kan? Lihat aja kan saudara kalau misalnya artis tuh ya, kalau lagi diwawancara kan sebentar.
Padahal kita pikir dia sudah oke kan. Dia merasa sebentar dia meleng gini kan agak berubah nih bentuk rambutnya kan. Jadi dia gini-gini kan lagi kan. Kenapa? Dia sudah berapa kali difoto sama fotografer. Ketika saya tidak benar-benar difotolah dari angle situ dan ternyata enggak oke, ya kan. Nah makanya itu sebenarnya itu lebih banyak di perempuan. Coba laki-laki begini-begini saudara. Waduh kita bilang ini belok nih saudara ya. Jadi artinya apa? Lebih banyak perempuan. Itu sebabnya ketika iblis dia ngerti banget sense of perfection. Maunya semuanya oke dari wanita. Ketika dia ingin mencobai dia gak datang dulu kepada Adam. Dia datangnya kepada Hawa. Apa yang dia katakan? Kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tuhan itu kan perfect. Tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Perfect. Jadi ketika dia diciptakan dia seperti Tuhan, dia pikir dia juga bisa untuk makan buah itu. Dia ingin perfect. Nah Tuhan tidak mau kita makan buah itu. Kenapa? Tuhan mau kita growing, kita belum perfect. Amin. Kita masih harus berubah lagi. Kita masih harus berubah lagi. Kita harus masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar lagi. Kalau kita perfect, kita sudah jadi seperti Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kita perlu tahu itu. Kenapa kemungkinan kita tidak oke itu besar? Karena pertama kita tidak diciptakan perfect. Dan bahkan saudara-saudara, semua orang bisa beda dalam status kekayaan. Semua orang bisa beda. Tapi ada satu yang semua orang sama, imperfect. Mau dia orang hebat sekalipun pasti ada sisi dalam hidupnya yang tidak perfect. Pasti ada kelemahan dalam hidup orang itu. Dan yang kedua, sesudah kita di-create tidak perfect, kita juga suka melakukan imperfect thing, ya, yang kita pikir baik, bukan karena seceroboh, enggak. Kita pikir itu baik, kita lakukan, hasilnya enggak baik. Jadi kita jadi enggak oke, keluarga kita jadi enggak oke, anak kita jadi enggak oke. Kita lihat ayat dalam Roma 7 ayat 19. Nah ini yang ngomong Paulus. Saya tuh kalau ngomong itu yang ngomong Paulus. Itu saya garis bawahi sekali saudara. Bukan berarti yang lain enggak penting. Kenapa saya garis bawahi? Karena Paulus ini on fire itu mengerikan. Ngalamin aniayanya itu mengerikan, tetap teguh membara ikut Tuhan Yesus ya. Tidak kompromi terhadap dosa. Tapi apa yang dia katakan dalam kitab Roma 7 ayat 19? Dia katakan gini loh. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik. Dia kehendaki semuanya baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang gak aku kehendaki. Jadi ada yang gak baik. Kok itu yang kulakukan? Yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bukan berarti Paulus berbuat jahat. Ini seperti begini loh saudara. Ketika Tuhan bilang, kalau engkau bapak yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anakmu. Apakah kita orang tua yang jahat? No. Tapi kita tidak sempurna. Sering yang kita lakukan, yang kita pikir baik, ternyata tidak baik. Maka kita nggak masuk kategori seperti everlasting father, bapak yang tahu persis apa yang harus dia lakukan terhadap kita. Tidak ada niat jahat, tidak ada maksud jahat, tidak ada rencana jahat dalam hidup kita. Jadi Paulus pun seorang yang luar biasa yang tentu mikir. Dia seorang, kalau sekarang kan kamu T atau F kan gitu kan. Kan kalau personality, kamu thinker atau itu ya suka feeling gitu kan. Sekarang dua kategori itu. Nah dia ini thinker, dia T person ini. T person. Jadi memikirkan segala sesuatu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia pun masih bisa berbuat sesuatu dan kemudian ketika dia lihat hasilnya, loh kok enggak yang baik terjadi. Amin. Saya jadi teringat kesaksian satu keluarga. Jadi waktu anaknya masuk perguruan tinggi, semua sukacita. Wah zaman dulu apalagi kan masukin di sosmed, masukin zaman Facebook lah itu ya saudara ya. Masukin Facebook, sukacita luar biasa. Anaknya masuk university yang prestigious. Tapi ternyata sampai sana itu ada lagi faktor ketiga. Tempat kita tinggal, bumi tempat kita tinggal ini sedang menuju kepada kehancuran. Nilai-nilai sedang menuju kehancuran. Tidak ada lingkungan yang perfect, amin. Kita pikir kuliah di sana baik, ternyata temannya bergaul banyak orang-orang gak percaya. Sampai suatu ketika orang melihat anak ini posting di sosmednya dia, yang ibunya tidak follow, orang tuanya tidak follow, dia seperti orang yang sudah convert. Kaget kan saudara, nangis satu keluarga. Jadi artinya apa? Coba kalau orang tua, aduh tahu gitu dulu gak dimasukkan, itu artinya kan saudara. Jadi artinya dalam hidup ini banyak sekali hal yang membuat kita gak oke. Tapi poin pertama, it's okay not to be okay. Joyce Meyer pun sudah declare, I'm not okay dalam hal feeling saya. Setiap kali saya teringat apa yang dilakukan bapak saya sudah mengampuni dia. Tapi mungkin kan kita gitu ya saudara ya, ser
ser-sernya itu masih terasa. Dan ser-sernya itu bukan ser-ser yang biasa-biasa seperti kita ditolak oleh orang mantan yang dulu cinta pertama kita gitu saudara ya. Padahal kita udah jadi model dan kita sudah tidak cinta sama dia. Tapi kalau ketemu dia kok masih ada luka-luka yang pernah merasa tertolak itu kan saudara ya. Nah dia pasti lebih ngeri daripada itu dosisnya. Jadi artinya it's okay. Firman Tuhan yang artinya kita pelajari dari seorang wanita yang hidupnya tadi baik-baik saja, tapi menjadi tidak oke. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 itu tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Jadi perempuan Sunem ini orang kaya saudara. Tinggal pada masa Nabi Elisa itu melayani ya. Dan dia sangat pemurah. Dia sangat diberkati dengan Elisa sampai dia bangun kamar di loteng itu untuk Elisa. Nah suatu ketika Elisa ini tanya sama dia, karena begitu baiknya dia, apa yang bisa kuperbuat untukmu ibu? Ternyata ibu ini tidak punya anak. Tapi suaminya udah tua. Ya bujangnya Elisa bilang, tapi suaminya udah tua. Jadi artinya gak mungkin gitu ya. Tapi Elisa ini kan nabi yang mujizat yang dia lakukan. Urapannya 2 kali dari Nabi Elia. Dia doakan, dia bilang tahun depan kamu punya anak. Jangan PHP kata wanita ini kan. Jadi berarti artinya sudah banyak juga dia doa, dia usaha tapi dia tidak punya anak. Jangan PHP, punya anak. Tapi ketika anak itu growing, ketika anak itu bertumbuh dan kemudian dia pergi ke ladang, ketemu mau lihat papanya, kena itu ya sambitan itu buat orang mengerjakan ladang. Dan anak ini meninggal di pelukan ibunya. Saudara dia oke enggak? Dia enggak oke. Tapi lihat ayat ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Larilah menyongsongnya. Nah ketika dia, Elisa udah tahu dulu nih. Ibu ini mau datang ya. Dia suruh tanya ya keadaannya. Karena apa? Biasanya Tuhan itu singkapkan sama Elisa. Kalau dia mau sebelum ketemu orang tuh sudah disingkapkan dulu. Ini gak ada, Tuhan gak ada ngomong apa-apa. Tanya sama dia keadaannya. Sebelum dia berangkat suaminya juga tanya keadaannya. Dia cuma jawab gini. It is well. It is well tuh it is shalom. Shalom itu apa? I'm okay. I'm okay. Shalom itu artinya okay. Keadaanmu baik, sejahtera. I'm okay. Anaknya meninggal. I'm okay. Dia ngomong gitu kan. Kemudian ketemu lagi dengan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Ditanya tiga-tiganya. Apa jawab perempuan ini? Jawab perempuan itu, selamat. It is well. Shalom. I'm okay. Dia belum open up. Dia bilang dia okay. Kelihatannya kuat ya, kelihatannya teguh. Tapi apa yang terjadi begitu dia ketemu dengan Elisa? Ayat 27. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu. Ya, takes time dari sejak dia ngomong kedua kali, I'm okay. Shalom. Kemudian dipegangnya lah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi, bujangnya Elisa, mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Orang yang hatinya pedih oke enggak saudara? Nah oke. Padahal sudah 2 kali ngomong, I'm okay. I'm okay. Dia enggak oke. Tapi begitu ketemu abdi Allah, dia bisa open up. Artinya apa? Ini trusted man. Orang hanya bisa bilang I'm not okay kepada orang yang dipercaya. Kalau kepada orang yang tidak dipercaya dia bilang I'm not okay, orang itu akan gibahin dia. Orang itu akan ngomongin dia di belakang. Amin. Nah makanya saudara, dari sini kita belajar. Elisa bilang biarkan, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Bahkan ketika dia nangis pun ya dia pedih hatinya. Dia pegang kaki abdi Allah, tanya I'm not okay. Ya saudara, Tuhan gak ngomong apa-apa. Jadi Tuhan mau wanita itu sendiri yang keluarkan isi hatinya. Kenapa saudara? Karena kalau orang pergi ke psikolog, hal pertama sebenarnya kan pergi ke psikolog itu konseling kan. Ngomong, bukan psikolognya yang ngomong siapa? Pasiennya. Suruh ngomong, itu bisa 45 menit. Ngomong aja, ngomong. Jadi ngomong itu katanya udah separuh kesembuhan. Suruh ngomong, curahkan isi hatimu, curahkan. Kenapa kita harus berani ngomong di komunitas kita? I'm not okay now. Supaya apa? Saudara speak up. Ketika saudara bicara apa yang menjadi pergumulanmu, engkau sudah separuh jalan menuju pemulihan, menuju kesembuhan. Tapi kalau dipendam, itu makin memukul kita, makin membuat kita depresi. Tapi kenapa banyak orang tidak berani ngomong? Ya, tidak di sini ya saudara ya. Saya aminkan tidak di sini. Di tempat lain itu kalau ngomong,
kok hamba Tuhan kayak gitu ya? Mana imannya? Oh saudara, orang yang tidak oke bukan berarti nggak punya iman yang kuat. Joyce Meyer bukan berarti nggak punya iman yang kuat. Dia kuat saudara. Tapi ada satu keadaan yang mengingatkan masa lalunya membuat dia I need help. Jadi ketika orang ngomong I'm not okay, itu bukan untuk diomongin. Artinya dia lagi ngomong I need help. Orang yang ngomong I'm not okay now, dia lagi ngomong I need help. Kenapa banyak anak-anak gak berani terbuka sama orang tuanya, apalagi kalau orang tua Kristen. Dia belum oke di dalam dirinya. Dia udah dikasih tahu nih jalan Tuhan begini, kamu harus percaya begini-begini. Tapi dia tahu ketika dia ngomong, orang tuanya ngomong apa? Kok kamu gak punya iman? Kok kamu gak bisa bersyukur? Kok kamu gini? Kok kamu gini? Kok kamu gini? Jadi artinya dia tahu gak ada gunanya aku ngomong. Karena kalau kita ngomong aku gak oke nih, kita harus tolong dia, amin. Kita harus bantu dia. Seperti apa? Atau paling tidak kita harus doakan dia. Supaya dia ketemu cara yang baik untuk membuat dia keluar dari sana. Jadi it's okay to tell others that you are not okay. Dan itu buat orang yang sedang bermasalah. Dan bagi orang yang tidak bermasalah, it's okay to hear from others that they are not okay. Jadi firman ini bukan hanya untuk orang yang sedang tidak oke. Firman ini juga buat orang yang sedang baik-baik saja, tapi dengar ada orang yang tidak oke. Artinya apa? Kita dipakai seperti Elisa untuk dengarkan curahan hati orang itu, untuk tolong dia keluar dari pergumulannya. Coba nih, kalau ditanya di Komsel, di KOF, ada yang punya kesaksian, gak ada yang angkat tangan. Ada yang punya pergumulan, makin gak ada yang angkat tangan. Sebenarnya ketika kita tidak ada sesuatu yang diseringkan, bisa memang tidak terjadi apa-apa dan kita oke. Tapi bisa juga kita lagi punya pergumulan tapi belum ada solusinya. Bagus gak itu dibagikan? Bagus saudara. Because it's okay not to be okay. Jadi kita juga buka diri supaya apa? Jangan sampai orang lihat kita kayak Gehazi. Ketika dia ketemu kita, dia tanya, kita ngomong sama dia, oke kok semuanya baik-baik saja, shalom-shalom saja. Padahal di dalam tidak shalom saudara. Ya, saya teringat seorang ibu ya, mungkin saya pernah saksikan di gereja saya. Ibu ini sakit parah, sakit kanker. Nggak oke kan keadaannya saudara. Dia bukan berarti tidak percaya sama Tuhan, dia percaya. Bahkan saya sangat terkesan dengan perkataan beliau ini waktu mengatakan, waktu satu bagian ususnya harus dipotong, dia sakit kanker usus. Dalam Zoom meeting ya, dalam pertemuan di Zoom meeting dia ngomong begini, gak apa-apa Tuhan, sebagian ususku diambil, asalkan aku bisa melayani engkau. Dia ambil ayat itu loh saudara, yang Tuhan Yesus marah, lebih baik matamu dicongkel. Kan itu artinya kan orang gak mau ibadah tuh saudara ya. Dia ambil tapi untuk sisi yang baik gitu. Dia pakai untuk sisi yang kontradiksi. Gak apa-apa bagian tubuhku gak sempurna. Daripada aku sempurna tapi aku gak punya hati melayani engkau. Saudara ini ibu pejuang iman. Ya. Bahkan saking dia berjuangnya, dia itu asyik. Bukan. Kadang-kadang kita pikir kan kalau orang yang begitu kan yang di mimbar, loh ya udah berjuang setengah mati. Dia itu asyik saudara. Dan pemalu gak pernah ngomong. Diem gitu hanya kan, kalau asyik kan shalom. Cuman butuh itu saudara, gak perlu ngomong panjang lebar, aman bagi dia gitu. Dia sudah sakit pun kita gak tega untuk jadwalin dia. Dia minta kalau lagi sehat, jadwalin aku pelayanan. Saya sering salam tangannya hangat. Pejuang sekali saudara. Sampai dia beli wig sebelum waktunya. Saya pikir udah rontok kemoterapi. Bagus rambutnya kan soalnya lebih bagus dari biasanya. Ibu sudah rontok semua rambutnya ibu. Terus dia bilang enggak bu, saya pakai wig. Loh kok pakai wig belum rontok? Ini wig saya beli, saya coba bu. Persiapan kalau rambutku sudah rontok. Gak ada alasan aku gak melayani Tuhan. Saya dengernya itu saudara. Sakit tapi masih pelayanan. Itulah iman yang luar biasa. Artinya dia percaya Tuhan sembuhkan dia masih doa tapi belum sembuh. Tapi gak berkurang sedikit pun kerinduannya atau percayanya sama Tuhan. Kalau udah kurang percayanya dia udah gak datang sama Tuhan. Amin. Sekarat nih saudara, sekarat badannya habis, kita tuh datang doain udah gak tega. Dari seorang wanita dewasa jadi kayak anak kecil. Karena apa? Tulang, tinggal tulang saudara. Udah gak bisa makan, udah gak bisa masuk obat. Wah sudah menyedihkan sekali. Saya tanya ibu mau pulang ke rumah Bapak atau masih mau tinggal di sini pelayanan?
Ibu sudah nggak bisa jawab. Sekarang saya tanya satu aja. Kalau ibu masih mau melayani Tuhan di sini, angkat tangan ibu. Dia udah nggak bisa ngomong, saudara. Dengan gemetar dia angkat tangannya, saudara. Wah, saya ya, banyak hamba Tuhan yang besar saya temui dalam hidup saya. Tapi saya mau bilang ini hamba Tuhan besar, saudara. Dan dia meninggal. Tapi berkas jejak pelayanannya itu mengimpresi saya. Apapun keadaanku, aku tidak boleh nyerah. Amin, saudara. Jadi dia enggak oke. Dia enggak oke, saudara. Dia enggak oke. Dia ngomong sama seorang juga dia tidak oke. Tapi bukan berarti imannya enggak teguh. Jadi itu yang saudara perlu garis bawahi. Ketika orang mau speak up, bukan berarti imannya tidak teguh. Karena ketika kita menghakimi imannya tidak teguh, maka dia tidak akan berani ungkapkan persoalannya. Kalau dia tidak ungkapkan persoalannya, maka dia akan menuju kepada depresi, saudara. Bahkan Tuhan Yesus pun mengizinkan orang lain tahu. Dia ngomong apa? Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke enggak dia, saudara? Enggak oke. Kenapa engkau tinggalkan aku? Itu terbesar, saudara ya. Yang dia alami harus berpisah dari bapaknya yang manunggal dengan dia. Dia enggak oke, tapi bukan berarti dia tidak punya iman. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, seorang Paulus yang tadi kita bahas juga orang yang kuat. 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa. Bayangkan, Paulus bisa putus asa. Kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9a. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Paulus ini saudara yang ngomong, garis bawahi. Yang ngomong ini pejuang iman yang percaya Tuhan luar biasa, on fire. Dia bilang apa, saudara? Dia pun putus asa. Dia ngerasakan, walaupun dia bilang penganiayaan tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Bukan berarti tidak berat, saudara. Berat. Dan dia katakan putus asa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Artinya apa? Dia speak up sama congregation. Dia speak up sama pengikut-pengikut dia. Murid-murid Tuhan. Supaya apa? Supaya doakan dia. Saudara, kenapa dulu pernah di Amerika asuransi fee yang salah satu termasuk yang paling gede adalah pendeta. Sama dengan orang yang ngebor di dasar laut. Asuransi jiwa. Karena apa? Pendeta banyak yang stres. Jadi banyak yang cepat mati, saudara. Makanya kalau asuransi untuk bayar ininya itu gede. Ya. Resikonya tinggi. Sama resikonya dengan orang pergi ke bawah laut loh, saudara. Kalau ke bawah laut resiko tinggi jelas ya. Hamba Tuhan, karena apa? Nggak bisa speak up. Kalau lagi ada pergumulan. Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah engkau berdoa untuk pemimpin-pemimpinmu. Jangan bilang Tuhan kenapa bukan untuk jemaat. Bagian gembala, pemimpin untuk doakan sudah pasti. Tapi siapa yang doakan mereka? Mereka juga punya persoalan, amin. Nah, saya ingat ada satu persoalan dari orang yang kami layani dan dia sudah melayani Tuhan. Dia mau menikah, sudah sampai tunangan, udah posting sosial media. Gak jadi, saudara. Padahal dia sering ada di mimbar nih. Pelayanan, worship leader, singers. Berat kan? Waktu ketemu apa dia bilang? Saya tanya, kamu gimana? Enggak kok, baik-baik saja. Padahal dia enggak baik-baik saja. Karena dia bilang baik-baik saja, kita pikir ya baik-baik saja. Wah, luar biasa ya kamu, kan kita jadi ngomong gitu kan. Imanmu teguh sekali. Dia enggak baik-baik saja, saudara. Jadi kami baru tahu belakangan. Dan itu membawa dia kepada sesuatu yang fatal. Karena belakangan sesudah terungkap kami baru tahu. Jadi sebelum dia pelayanan sungguh-sungguh, hidup masa lalunya itu LGBT. Ini seorang pria. Tapi dia udah sembuh, dia udah pulih. Bahkan dia mau menikah. Ternyata enggak jadi. Dan dia bilang dia baik-baik saja. Padahal dia enggak oke. Enggak ada orang yang tahu. Sampai suatu ketika dia terjerumus kembali ke LGBT karena kekecewaannya. Coba kalau dia dulu ngomong, saudara. Atau bahkan ketika dia dulu pernah LGBT, dia ngomong hanya ke orang-orang tertentu yang dia trust. Kita kan akan menjagai dia, amin. Jadi enggak ada orang yang
Nggak ada, dia jatuh saudara. Tapi ketika dia atas pertolongan Tuhan, peristiwa yang diketahui, kita langsung apa? Kita seperti Bapak yang membukakan tangan kita. Ayo kita datang sama-sama sama Tuhan. Konseling, ayo kepada lembaga yang terkait, yang memang bisa melakukan itu. Kamu pasti bisa disembuhkan. Beda kan saudara? Kalau orang ngomong seperti itu. Bahkan saudara, dulu ini kan saya sering nulis lagu tentang pergumulan ya. Jadi artinya tentang kesedihan. Kan banyak orang yang bilang lagu gini gak bisa dipakai di gereja. Saudara tahu 30% Mazmur isinya adalah orang-orang yang gak oke. Kok bisa ada di Alkitab? Bisa masuk di daftar lagu 150 Mazmur. Itu artinya dinyanyikan juga oleh orang Israel. Walaupun dia tidak percaya Tuhan Yesus, mereka pasti percaya Taurat. Amin. Karena Tuhan itu mengerti hati orang yang gak oke. Tuhan terima, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang oke. Amin. Tuhan Yesus datang untuk orang yang sakit. Orang yang butuh pemulihan. Makanya kita yang dalam keadaan baik-baik saja, jadilah sahabat bagi orang-orang yang sedang bermasalah. Mazmur yang paling sedih di Alkitab adalah Mazmur 88. Diakhiri dengan perkataan, my closest friend is darkness. Ada loh di Alkitab. Sahabat terdekatku adalah kegelapan. Itu artinya depresi itu saudara. Sahabat terdekatku adalah kegelapan. Kenapa ada di Alkitab? Karena Tuhan peduli isu mental health, mental illness. Tuhan peduli saudara. Amin saudara. Nah kemudian saudara, but it's not okay to stay there. It's okay not to be okay. Tapi nggak oke kalau tetap tinggal di situ. Amin. Carilah pertolongan. Dukungan doa, dukungan konseling. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30. Kan Elisa suruh bujangnya pergi kan. Perempuan ini gak percaya sama bujangnya Elisa. Karena memang kemudian terbukti juga. Dia kan suka minta kan saudara ya. Minta apa tuh doa tuh sama Naaman ya saudara. Dia itu bukan orang yang bisa dipercaya. Ayat 30, tapi berkatalah ibu anak itu. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Jadi dia berjuang, dia tahu dia nggak oke, tapi dia berjuang untuk mencari pertolongan, untuk mencari jalan keluar. Kalau kita nggak berjuang, kalau kita nggak mau ngomong, kita nggak mau sharing, itu artinya kita mau tetap di sana. Itu artinya apa? Mengasihani diri sendiri. Pick me, ya, mau selalu dikasihani. Itu tidak baik, saudara. Speak up baik, sharing baik. Tapi jangan tetap tinggal di sana. Amin saudara. Wanita ini pun berjuang. Dan Paulus juga berkata dalam 2 Korintus 1 ayat lanjutannya. Dia katakan kami telah dijatuhi hukuman mati di ayat 9a yang tadi kita sudah baca. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi kenapa dia ngomong? Dia tahu ketika dia ngebicara tentang apa yang ada dalam hatinya, kami gak oke. Dia dengan Timotius nih saudara, kami gak oke. Tapi dia tahu kalau dia bagikan kepada orang yang bisa dia percaya, orang-orang ini akan doakan dia. Dan ketika orang yang doakan dia, bersama-sama imannya Paulus mengharapkan kalau dulu Tuhan sudah tolong saya, sekarang pun Tuhan tolong saya. Tapi bobotnya sudah beda. Bobotnya dia gak jalan berdua dengan Timotius saja, amin. Dia jalan dengan dukungan, penerimaan orang-orang di sekitar dia. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, jangan kejar pencitraan. Wanita kan suka pencitraan, semua manusia suka pencitraan. Ketika kita bilang kita ndak oke, kita bilang oke, itu artinya apa? Kita lagi kejar pencitraan. Jangan kejar pencitraan, amin. Kejarlah apa saudara? Perubahan kepada keadaan yang lebih baik, amin. Jangan sembunyikan, kejarlah pemulihan, amin. Apalagi kalau udah diomongin di depan sini saudara. Mana berani lagi kita ngomongin orang lain kalau ngomong gak oke sama kita kan saudara. Artinya apa? Oh iya ya, sudah dikhotbahkan di mimbar. Kalau orang lain ngomong seperti itu, jangan bilang oh imanmu seperti apa. Jangan ngomong gitu, dukung dia.
Dia butuh dukungan. Memang kebanyakan kan kejarnya kan seperti itu saudara. Turn your weakness into strength. Saudara, kalau belajar marketing, kalau ada kekuatan ada kelemahan. Kalau ada peluang ada juga ancaman. Itu selalu seperti koin mata uang, gandeng jadi satu. Ketika kita merasa kita unggul, hati-hati. Bisa jadi ada ancaman di sana. Ketika kau merasa kuat, hati-hati. Kau bisa jatuh juga di sana. Tapi ketika engkau merasa lemah, oh jangan minder, jangan berputus asa. Ada kekuatan di sana. Ubahlah yang sekarang gak oke ini yang kelemahan kita jadi kekuatan. Bahkan setiap kali ada orang yang alami persoalan berat, dia tidak oke, saudara, dia saksi. Saya sering berpikir gini, karena pengalaman hidup sudah mengajar saya, semakin besar persoalan, semakin besar kemuliaan. Jadi saya sering berpikir gini loh saudara, merinding sendiri saya. Seperti apa ya kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan begitu berat persoalannya. Kalau dia jalan sama Tuhan, merinding saya saudara. Kayak apa ya, gak bisa saya bayangkan. Saya pasti besar sekali kemuliaan itu. Tapi sering kali ketika saya membayangkan itu, orang itu patah di tengah jalan. Kalau enggak patah di tengah jalan seperti wanita ini, pasti ngelihat kemuliaan. Amin saudara-saudaraku. Turn your weakness into strengthness. Ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 8, dan ternyata tidak sekali loh. Paulus ngomong itu dalam, tadi kan pasal 1 saudara, pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu artinya apa? Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita derita. Daripada setiap tetesan air mata. Yang jatuh ke kirbat itu air mata. Yang keluar dari kirbat itu mutiara. Saudara tangkap ini? Beda saudara. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu itu jauh lebih besar dari penderitaan kita. Dari persoalan kita. Masalahnya mau diubahkan apa enggak. Nah, saya juga melakukan apa yang saya pikir tadi ya di ayat awal itu ya. Apa yang saya pikir benar, ternyata ada dampak yang tidak baik. Pernah kan sering saya ceritakan tentang anak saya yang pertama udah sampai chapter keberapanya sampai Pastor Timothy juga udah hafal lah ya, anak saya yang pertama itu. Jadi waktu kami berjuang untuk dia tuh full effort ya, waktu dia merasa gagal gak bisa lulus, saya dan papanya tuh rajin kunjungan ke Bandung. Nah adiknya yang nomor 2 itu juga kuliah tapi di Jatinangor, agak jauh dari Bandung. Tapi karena fokus kami kepada cece-nya, kita pikir dia kan gak bermasalah. Dia kelihatan oke-oke saja. Kenapa? Dia tidak speak up. Jadi kami tidak tahu. Kalau cecenya langsung, aku gak oke, gini. Makanya kita full power gitu ya, full effort untuk tolong dia. Tapi terjadi ternyata kemudian sesudah cecenya lepas dari persoalan. Yang nomor 2 sekarang jadi persoalan di tengah-tengah keluarga kami. Kenapa? Dia ngerasa tidak dianggap ya, apalagi sindrom anak nomor 2 saudara ya. Tidak di atas, tidak di bawah saudara, di tengah-tengah. Ini sering ada sindrom ya, ada permasalahan. Jadi akhirnya apa? Tidak disayang dan akhirnya membuat dia sering mengalami panic attack. Saya juga pernah jadi orang tua yang gagal ketika nolong dia. Saya juga, kan mama udah kasih tahu bersyukur. Gak open up lagi dia saudara. Persoalan kamu cuma satu, kamu kurang bersyukur. Gak bisa gitu saudara. Kalau kita mau konseling anak-anak kita, orang-orang yang punya persoalan, dengarkan dia dulu. Dengarkan dia dulu, percayalah kalau kita punya Roh Kudus. Waktu kita dengar, jangan judging dia. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dia. Yesus saja berkata kan, penghakiman itu adalah milik Allah, amin. Dengarkan dia, berusaha menerima dia, supaya apa? Supaya dia bisa ditolong. Dan pelan-pelan anak ini mulai berubah. Dan dia memang punya persoalan sendiri saudara. Suka overthinking. Nanti kalau jalan sedikit tiba-tiba handphonenya berubah. Jangan-jangan sudah ada cyber yang mau nge-hack. Kan gitu kan saudara ya. Pertamanya saya pikir kok terlalu gimana gitu ya saudara. Terus sering gitu saudara. Dulu aku pernah ngasih nomor teleponku ke temanku, dia pinjaman sebelum era pinjol saudara. Jangan-jangan nomor teleponku itu akan nanti dipakai. Karena memang sekarang kan banyak kejadian seperti itu. Awalnya juga saya salah saudara. Dia makin depresi. Dia pergi ke psikolog saudara. Terus akhirnya saya bilang pergi ke psikolog bukan dosa, amin. Tapi saya pikir kita hamba Tuhan, kita punya firman Tuhan yang harusnya bisa menghibur dia kan. Kita juga bisa dipakai kan saudara. Saya mulai terbuka pikiran saya. Saya mulai tanya. Itu kapan? 9 tahun yang lalu. Saya biarin dia ngomong. 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu selama 9 tahun ada terjadi enggak sesuatu?
Gak ada terjadi. Saya bilang, yang namanya penipu gak pernah nunggu 9 tahun baru mau nipu orang. Langsung. Nah, masih belum puas kan? Saya kasih lagi contoh-contoh. Mama itu sering dapat spam ya. Orang yang mau scamming kita kan. Di text message biasanya, text message karena WA masih agak lebih terprotek. Mama perhatikan, dulu kan mama langsung delete. Sekarang mama biarin. Ternyata paling banyak 2 kali. Kan ada nomor tidak dikenal. Berapa kali dia kontak kita? 2 kali. Karena lebih dari 2 kali dia akan buang kita. Kenapa? Mau servernya berapa gede disewa untuk data sekian banyak orang. Dia hanya akan tipu orang yang potensial. Dia gak mau buang waktu. Time is money kata penipu kan. Baru dia mulai terbuka pikirannya. Jadi artinya apa saudara? Itu yang namanya nolong. Nah ini anak ini dari pelan mulai. Dia pergi ke psikolog. Saya mau lihat dari sisi weakness harus ada strength. Saya bilang Tuhan dia mau pergi aja. Itu berarti dia punya upaya untuk sembuh. Amin. Jadi jangan, kamu memangnya firman Tuhan tidak berkuasa. Oh sudah, kacau sudah. Makin gak mau ngomong sama mami. Saudara, ya apa katanya? Nah terus saya masukkan, iya firman Tuhan juga ada loh nak. Begini. Enak dialog. Bahkan saya kalau lagi pergi sama anak saya untuk ngomong. Saya ajak bukan ngomong di rumah. Kafe. Lah kan saudara kalau pergi ke sekolah suasananya nyaman. Terus kita di rumah yang masih berantakan ini di sana, itu di sana. Saya ajak dia ke kafe ngomong berdua. Vibes-nya langsung beda. Ya saudara. Nah suatu ketika, nah ini saya mau bilang. Strength and weakness. Saya bilang anak ini overthinking. Di dalam overthinking, siapa sini overthinking? Overthinking itu itu lemah ya. Overthinking itu kelemahan. Tapi dalam kelemahan itu ada kekuatan. Orang yang overthinking itu berarti punya kemampuan meditation. Karena dia meditate semua yang belum terjadi sebelum waktunya saudara. Ya kan? Berarti kan dia pikirkan. Berarti ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Meditasi. Jadi ini kalau dapat firman Tuhan, meditasinya juga pasti wow. Ya, jadi saya mulai arahin, nah kamu punya kelebihan loh. Kamu punya kemampuan meditasi, makanya kamu selalu dapat pernyataan Tuhan yang gak didapat Cece sama adikmu. Oke, overthinking memang tidak baik. Tapi di dalam overthinkingmu ada satu kekuatan, yaitu kamu punya kemampuan meditasi. Gak semua orang punya kemampuan meditasi saudara. Ya, bahkan orang ketika dengar firman Tuhan tidak dimeditasi, masuk kanan keluar kiri atau masuk kanan keluar kanan lagi saudara. Nah terjadi saudara. Satu ketika di pelayanan dia dengar orang-orang ngomongin papahnya. Suami saya sebagai gembala. Gak puas begini dia dengar. Tapi sama dia baik karena gak puas sama papahnya. Sama dia baik. Gemes. Itu kan papanya. Suatu ketika di setiap kali sebelum ibadah itu kita ada tentang motivasi. Nah karena sedang ada gosip-gosip, suami saya bilang temanya gosip. Sampai saya bilang, kamu kok tega banget, gimana ya orang membagikan terus sedang lagi ada terjadi seperti itu kan ngerasa kayak ditembak. Tapi suami saya gak peduli, ya supaya tidak ada orang ngomong-ngomong yang tidak perlu di dalam pelayanan. Kebagian anak saya, papanya pun sampai syok saudara. Di depan dia ngomong tentang tidak baik, ngomongin orang bla 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 bla. Terus dia ngomong, saya punya kesaksian. Ada orang-orang yang ngomongin papa saya. Itu papa saya. Aku juga sakit kalau papaku diomongin. Papanya sampai syok saudara. Kok ngomongin itu di depan pengerja saudara. Itu papaku. Kalau kalian ngomongin dia, itu aku juga sakit hatiku. Tapi Tuhan pakai overthinkingnya itu. Kemampuan dia meditasi di atas rata-rata. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama aku. Itu orang yang kamu gak suka itu anakku. Saudara tangkap maksudnya? Kamu suka sama aku tapi kamu gak suka sama anakku. Jadi waktu dia bagian itu dia bilang, aku sudah menang. Aku lepaskan pengampunan. Jadi artinya apa saudara? Orang yang suka ngomong seperti orang Israel. Dulu di tanah Mesir itu lebih baik. Kan dia selalu ngomong gitu. Artinya apa? Dia punya iman yang kuat untuk hal masa lalu. Tapi dia tidak punya iman yang kuat untuk masa yang akan datang. Tapi dia punya kekuatan. Dia punya iman. Karena dia selalu ngomong di belakang. Lihat sisi positifnya. Dia punya iman yang kuat. Tinggal arahin untuk maju ke depan. Amin saudara. Jadi don't stay there. Dan yang ketiga saudara. God will make everything okay. Lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 35. Anaknya di sini sembuh. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 35 sampai 37 Tuhan sembuhkan. Jadi oke ya saudara. Tapi kalau Tuhan memberkati itu selalu
lebih. Kenapa dia izinkan terjadi? Dia punya rencana yang gak bisa dilihat manusia. Saya mau ajak saudara untuk lihat ayatnya, justru yang di ayat 2 Raja-Raja 8. 4 chapter geser, masuk lagi kisah wanita ini, ayat 5. Sebelum ayat 5 ini, dia disuruh oleh Elisa untuk pergi ke tempat yang lain karena apa? Akan terjadi masa-masa sulit di tempat dia tinggal. Ketika dia kembali, tanah ladangnya sudah diambil orang. Dan sebelum dia kembali, dia mau ngadap raja, mau mengadukan. Raja lagi panggil Gehazi, penasaran dengan mujizatnya Elisa. Lagi suruh cerita apa saja sih yang dilakukan Elisa. Pada saat lagi cerita, masuklah perempuan ini. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Sudah tangkap ini? Ternyata dia ngalamin itu. Ada protection di masa depan. Anaknya mau ada nggak ada, akan ada terjadi kesulitan nggak? Akan terjadi kesulitan. Ladangnya diambil orang nggak? Kemungkinan dia bangkrut atau dia pergi ke tempat lain, dia tetap di situ bangkrut atau dia pergi ke tempat lain, ladangnya diambil orang. Tetap akan terjadi. Tapi melalui peristiwa anaknya diambil yang dia tidak oke, Tuhan buat semuanya oke. Bukan hanya saja anaknya dikembalikan, ayat 6b. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Wow, bisa lihat ini saudara? Ternyata diizinkan ngalami, bukan hanya untuk ngelihat mujizat anaknya hidup loh. Beberapa waktu ke depan, dalam waktu masa yang panjang, ada kesulitan yang akan terjadi. Dia gak tahu. Tanpa kisah ini, terpesona gak raja? Raja kan kasih privilege ini. Wow. Hanya 3 kisah kematian orang mati dibangkitkan di perjanjian lama. Salah satu anaknya. Ini sesuatu yang wow. Itu membuat ada jalur VIP. Kalau nggak siapa dia saudara. Jadi artinya kenapa harus speak up? Kenapa harus ngomong? Karena seringkali kita nggak bisa tanggung itu sendiri. Amin. Bahkan kalaupun saudara gak bisa speak up, paling gak ngomong sama Tuhan. Bilang aku gak oke Tuhan. Jangan jadi seseorang yang seorang semua oke saja di hadapan Tuhan. Tuhan paling tahu kedalaman hati kita. Kalau sesudah kita ngomong sama Tuhan, kita punya orang-orang yang bisa kita percaya. Sharing beban kita. I need help. Jangan jadi orang kuat saudara. Pemimpin pun need help. Semua kita need help. Saya selalu ngomong sama pendoa saya, tolong doakan. Tolong doakan. Kenapa? Gak banyak yang bisa saya percaya saudara. Tapi ada beberapa orang. Kenapa orang pergi ke psikolog? Karena psikolog punya law, punya hukum. Apapun yang diucapkan orang itu ada hukumnya. Tidak boleh dibicarakan termasuk kepada pengadilan. Saudara tangkap ini? Jadi orang percaya penuh kepada psikolog. Jadilah orang-orang seperti itu. Ada law-nya juga di hadapan Tuhan. Dia datang untuk dipulihkan, bukan untuk digibahin, bukan untuk dijerumuskan. Amin saudara. Kemudian jangan tetap stay di sana. Saya pun berjuang untuk anak-anak saya. Ya, sekarang untuk anak saya yang di Singapura rasanya sudah agak lebih lega. Puji Tuhan. Supaya apa? Supaya saya terima kasih. Supaya saya punya energi. Sudah lihat pengalaman untuk tolong anak saya yang kedua. Ini masih under counseling saudara. Tapi saya selalu bilang, kamu sedang melangkah ke tempat yang lebih baik. Kamu gak pernah lebih buruk selama kamu punya Tuhan. Dia masih pelayanan saudara. Dia masih pelayanan. Tapi galau-galaunya masih ada. Tapi setiap kali datang, saya selalu open heart. Open arms. Anytime, anywhere. Nanti kalau mama pergi pelayanan, karena dia merasa dia paling bisa ngomong sama saya saudara. Jadi kalau mama pergi pelayanan, aku gimana? Gak apa-apa, kita video call. Artinya apa? Dia lega. Aku punya tempat. Kamu pergi kemana? Silakan. Pergi ke psikolog, bantu sekolah. It's okay. Psikolog itu dokter kok. Psikiater itu dokter tapi bidang kejiwaan. Tapi tetap di atas semuanya itu. Dokter pun masih bisa buat kesalahan kan? Diagnosa. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Jadi melalui semua ini ketika Tuhan buat God will make everything okay. I know I have thought about you. I have planned about you. Termasuk yang gak oke. Kemarin anak saya yang paling besar kesaksian Pak Tim di Singapura, ya karena sering ada jejak digital, ya makanya saudara kalau uploadlah firmannya saja, apalagi dalam bentuk reels lebih gampang viral ya. Kalau ada orang yang bikin reels
kesaksiannya semua yang saya cerita tuh dimasukkan. Nggak akan saya kolaborasi saudara ya. Karena apa? Orang cuma dengar sepotong. Orang nggak dengar utuh. Kalau YouTube nggak apa-apa, streaming nggak apa-apa. Tapi kalau itu enggak ya. Jadi dia waktu mau kesaksian ketuanya ngomong gini, ini jangan, ini nggak boleh. Loh jadi kamu kesaksiannya apa? Saya bilang, nah minggu lalu dia kesaksian di kebaktian siang hari yang banyak tenaga kerja internasional. Ya. Dan saya tahu kalau tenaga kerja internasional itu pasti punya pergumulan. Saya bilang, nah nggak usah detail, tapi kamu perlu ngomong, saya pernah sangat tidak oke. Saya pernah merasa sudah jatuh di bawah. Saya pernah ngerasa nggak bisa lulus, nggak bisa punya masa depan. Saya pernah merasa sudah diberikan pun nggak sanggup menyelesaikan tanggung jawab saya. Ngomong seperti itu supaya apa? Ketika kau katakan bersama Tuhan, aku ternyata lihat ke belakang semua bisa kujalani. Orang-orang yang datang itu semua nggak oke sayang. Supaya dia bisa relate. Oh ada ya. Orang seperti itu sesudah, saya doain anak saya lebih 10 tahun loh saudara. 10 tahun tuh hati tercabik-cabik saudara. Dan waktu itu saya belum ngerti ini, saya nggak punya tempat untuk bisa mencurahkan isi hati saya. Kemana saya curahkan? Ke suami kami saling ngomong berdua dan ke Tuhan. Itu pun tetap bisa ditolong, tapi kan nggak semua orang punya kekuatan seperti itu, amin. Ada banyak orang seperti saya katakan, waktu ngeliat dia, seperti apa ya nanti Tuhan mau lakukan dalam hidup dia ya. Saya yang sudah bergelora, dianya patah di tengah jalan. Artinya apa? Nggak apa-apa ya. Kalau enggak oke. Ayo berani saksikan untuk minta dukungan teman-teman saudara seiman. Dan berjuang untuk keluar dari sana. Even your weakness, there is strength in there. Amin. Pegang tuh saudara. Tuhan ciptakan itu supaya dia bisa mendemonstrasikan ke kemuliaan Tuhan. Paulus berkata, semakin aku lemah, semakin kulihat kuasa Tuhan bekerja di dalamku. Jadi hari ini kabar baik sudah diberitakan kepada kita semua. Kita juga mau jadi penolong bagi orang-orang. Kita mau jadi seperti psikolog, psikiater tanda petik ya. Yang kita tahu dari firman Tuhan untuk tolong orang-orang. Step by step. Jangan pernah katakan imanmu tidak gede. Tidak perlu iman yang besar kata Tuhan. Iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat mindahan gunung. Itu artinya apa? Satu kata firman Tuhan. Jadi bukan size. No, iman besar itu bukan size. Satu kata saja kata Tuhan. Kata Centurion, ucapkan satu kata, itu artinya benih yang sangat kecil. Satu kata saja masuk dalam hidupnya, bisa memerdekakan hidupnya. Saudara diberkati? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu ajaib, Kau begitu mulia. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Kau pertolongan kami. Mungkin di antara kita ada saudari-saudari yang mungkin hari ini Kau enggak oke. Apapun itu bentuknya. Kau punya pergumulan, kau punya air mata. Bahkan ada hal yang tidak bisa diberitahukan kepada orang lain. Dan hari ini Tuhan bilang, even though ada pemazmur yang berkata, my closest friend is darkness. Teman terdekatku Tuhan adalah kegelapan. Tapi Tuhan bilang, di kegelapan itu pun aku ada. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita jalan sendirian. Kalau Tuhan ada pengharapan. Enggak mudah melaluinya saudara. Mungkin saudara-saudara yang sedang di rumah-rumah yang mendengarkan streaming ini. Enggak mudah melaluimu. Tapi ribuan tahun yang lalu pun orang sudah berkata, hamba Tuhan berkata sedikit lagi aku terpeleset. Dia enggak oke saudara. Tapi pengharapannya masih ada sama Tuhan. Dia masih layani Tuhan Bani Asaf. Sedikit lagi aku terpeleset Tuhan. Kulihat orang-orang lain itu lebih diberkati. Lebih oke. Aku melayani Tuhan aku enggak oke. Tapi Tuhan bilang kalau engkau pandang aku ada bersamamu. Dan kalau aku ada, aku siap untuk menolong. Tahun demi tahun mungkin enggak mudah. Tapi jalanlah bersama Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amen. Kenapa Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul? Itu adalah persekutuan. Tali 2, 3 utas saudara tidak mudah untuk diputuskan. Ada unity yang paling terkuat hadir di orang-orang yang kita percaya mungkin hanya 1, 2, 3 orang. Untuk membawa kita keluar dari keadaan kita yang tidak baik. Dan kemudian kita akan melihat Tuhan melakukan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan begitu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju kepadamu ya Tuhan. tertuju Ada pada pengharapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan begitu ajaib ya Tuhan. begitu ajaib. Datang kepada Engkau Tuhan, memikat hatiku. Kami nggak sanggup, kami nggak oke keadaan kami Tuhan. Kami nggak oke Tuhan. Kami datang kepada Tuhan yang membuat semuanya oke Tuhan. Tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu ajaib. Begitu ajaib, Kau telah memikat hati. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan, itu lebih dari cukup untuk menopang kami, keluar dari kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, ketidakokean kami Tuhan. Karena kami tahu ada kekuatan Tuhan yang bernaung di atas segala kelemahan kami. Semakin kami lemah Tuhan bekerja, maka Tuhan akan semakin kemuliaan-Mu semakin nyata. Tolong kami Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami. Tolong kami keluar dari segala persoalan kami. Kami mau menatap mata-Mu, mata yang mempunyai masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya Pak. Pastor Julita Manik, terima kasih itu Bu untuk pelayanan hari ini. Saya percaya kita semua dikuatkan. Amin. Kalau ada di antara kita yang lagi oke hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Ada tangan Tuhan yang sanggup menolong setiap hidup kita. Puji Tuhan. Yuk kita mau siapkan persembahan, kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ada amplop persembahan di kursi ibu-ibu sekalian. Mari kita beri yang terbaik. Ada juga di belakang ada kotak persembahan. Kita mau nabur untuk pekerjaan Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa untuk setiap persembahan kita. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Julita Manik dimanapun dia ada. Memberitakan kebenaran-Mu. Ada banyak jiwa, ada banyak orang boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Lewat setiap pelayanan, jemaat yang digembalakan juga Tuhan berkati. Suami, anak-anak ada di dalam tangan Tuhan. Setiap pelayanan mereka semua memuliakan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan terus dicurahkan atas pelayanan keluarga dan rumah tangga mereka. Hari ini juga kami sudah diberkati Tuhan. Kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Dan aku percaya berkat Tuhan dilimpahkan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sambil ibu-ibu memberi persembahan, mempersiapkan persembahan. Nanti untuk pengumuman ibadah raya Minggu tanggal 28 Juli 2024 jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Dio Gunawan. Bertempat di Gedung Sampurna Strategik North Square di tower lantai 3 ya, lantai 3. Hadir di gereja kita sama-sama untuk kita boleh nikmati lawatan Tuhan. Juga nanti ibadah Women of Love hari Selasa tanggal 30
Juli 2024 jam 11 di tempat ini seperti hari ini. Akan dilayani oleh Pak Pendeta Petra Fagidae di tempat ini. Jadi ajak ibu-ibu sekalian untuk menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan. Dan saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya ibadah ini juga kita diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita mau akhiri dengan ucapan syukur. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa. Katakan ku terima kemenangan, kemenangan dan lagi katakan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan kemenangan, kemenangan dan mari dengan iman sama-sama ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, sekali lagi katakan ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Terima kasih banyak Ibu Julita, kita sangat diberkati. Tuhan Yesus menyertai Ibu, Pak Binsar dan jemaat yang dikembangkan. Anak-anak juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menyertai semua wanita Tuhan.